Program linier pertemuan kedua. Ini adalah agenda pembelajaran sepanjang sesi ini. Kita akan mengubah masalah matematika ke dalam pemodelan matematika dengan batas-batas pertidaksamaan. Dan di akhir pertemuan akan ada uji pemahaman siswa melalui latihan soal mandiri yang akan dilakukan melalui link Google Form. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan melakukan previous lessons review. Apakah kamu masih ingat apa yang dipelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi sederhana dari program linier. Mengapa perlu belajar program linier? Dan konsep-konsep dasar seperti apa yang perlu kita pahami sebelum kita mempelajari program linier. Dapatkah kamu menyebutkan konsep linier dalam kehidupan nyata? Ya, pada prakteknya program linier sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari secara khusus dalam menentukan keuntungan maksimum, termasuk juga dalam mengoptimasi waktu, tenaga, dan lokasi. Nah, di dalam penerapannya konsep linier juga erat kaitannya dengan riset dan penelitian. Dapatkah kamu menyebutkan satu contoh bentuk pertidaksamaan linier? Ya, X tambah Y lebih dari sama dengan 4 adalah contoh pertidaksamaan linier dua variabel. Sedangkan X tambah 3 kurang dari 5 adalah contoh pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, sekarang kita akan berlatih membuat tahapan pemodelan matematika. Di sini ada sebuah soal, seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan kain polos 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Penjahit tersebut akan membuat pakaian model U dan model V. Model U memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Model V memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Laba dari masing-masing model U adalah 20.000 dan V 15.000. Buatlah model matematikanya agar penjahit tersebut dapat menentukan laba maksimum. Kurang lebih ada 3 tahapan pemodelan matematika. Tahap pertama, mengubah kalimat-kalimat pernyataan umum ke dalam peubah dan notasi matematika. Kedua, membuat tabel pemodelan. Dan tahap ketiga, merumuskan fungsi kendala dan fungsi objektif dalam bentuk pertidaksamaan linier. Kita akan mencoba menyelesaikan soal ini dengan 3 tahapan tersebut. Tahap pertama adalah kita memisalkan kalimat pernyataan umum. Kalau kita perhatikan, di sini ada keterangan pakaian model U dan pakaian model V. Kita akan memisalkan ke dalam pakaian model U dan pakaian model V ke dalam notasi matematika. Di sini Ibu menggunakan pakaian model U dimisalkan sebagai variabel X dan pakaian model V Ibu misalkan dengan variabel Y. Itu adalah tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, membuat tabel pemodelan. Ini adalah tabel pemodelan yang sudah Ibu buat. Di dalam soal sudah ada beberapa keterangan. Pertama adalah jenis kain, kedua jenis kain yaitu kain polos dan kain bergaris. Yang kedua adalah jenis pakaian, ada pakaian model U dan pakaian model V. Yang tadi kita misalkan ya, model UX, sedangkan model V kita misalkan sebagai Y. Nah, sekarang kita akan mengisi kotak tabel pemodelan ini. Di dalam soal sudah dituliskan bahwa seorang penjahit punya ketersediaan kain polos sebanyak 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Maka kain polos yang tersedia kita tulis di tempat ini. Kain polos hanya tersedia 20 meter dan kain bergaris tersedia 45 meter.
Penjahit tersebut akan membuat pakaian model U dan model V. Model U memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Sedangkan pakaian model V membutuhkan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Laba masing-masing untuk model U, setiap penjualan 1 model baju U, penjahit tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar 20.000. Sedangkan untuk penjualan 1 model V, penjahit akan memperoleh laba sebesar 15.000. Ya, yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Ya. Kita sudah menyelesaikan membuat tabel pemodelan matematika. Jangan lupa bahwa model U kita misalkan dengan variabel X. Maka Ibu akan tulis di sini X. Sedangkan model V kita misalkan dengan Y. Maka kita tuliskan di sini Y. Ya. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan tahap yang pertama. Sekarang kita masuk ke tahapan yang ketiga, merumuskan fungsi kendala dan fungsi objektif dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Manakah yang disebut dengan fungsi kendala? Fungsi kendala adalah fungsi yang membatasi sistem pertidaksamaan linear dari soal cerita ini. Dengan demikian, ada 2 fungsi kendala yang terbentuk. 1, 2. Sedangkan ini disebut sebagai fungsi objektif. Nah, karena X adalah pakaian, maka ada satu syarat yang tidak boleh dilupakan, bahwa penjahit tersebut tidak mungkin menghasilkan pakaian dalam jumlah minus. Maka pakaian ini pasti selalu bernilai paling tidak 0 sampai bilangan positif. Maka syarat fungsi kendala yang ketiga adalah X harus lebih dari 0. Karena tidak mungkin penjahit membuat pakaian minus. Dan begitu juga dengan pakaian model V. Tidak mungkin penjahit akan membuat pakaian minus. Tidak mungkin ada jumlah pakaian minus 1 ya. Maka ada fungsi kendala berikutnya, yaitu X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Ini adalah fungsi kendala dari tabel ini, sedangkan ini adalah fungsi kendala dari ini. Sedangkan fungsi objektif diambil dari sini. Ya, fungsi yang ditanyakan itulah fungsi objektif. Apakah kalian sudah bisa menyelesaikan tahapan pemodelan matematika? Mudah bukan? Sekarang kita akan melakukan latihan. Contoh soal. Sebuah pabrik membuat 2 model pakaian, model A dan model B. Model A membutuhkan 1,25 meter bahan polos dan 0,75 meter bahan bercorak. Model B membutuhkan 1,5 meter bahan polos dan 0,5 meter bahan bercorak. Pabrik tersebut mempunyai persediaan 27 meter bahan polos dan 13 meter bahan bercorak. Jika X adalah bahan pakaian model A dan Y adalah banyak pakaian model B, model matematika yang sesuai dengan persoalan di atas adalah, Ibu akan memberikan waktu kalian untuk menyelesaikan. Sudah selesai mengerjakan? Apakah kamu sudah punya pilihan jawaban yang kamu anggap benar? Ya. Untuk menguji apakah jawabanmu benar atau salah, kita akan melakukan penyelesaian bersama-sama. Di dalam soal, sudah diberikan keterangan bahwa model pakaian A
dimisalkan dengan X dan model pakaian B dimisalkan sebagai Y. Maka soal sudah mengerjakan tahapan yang pertama dalam membuat pemodelan matematika. Sekarang kita tinggal menuju ke tahapan yang kedua, yaitu membuat tabel pemodelan matematika. Di sini ada dua tabel pemodelan matematika. Tabel yang sama hanya beda pada tampilan, namun isinya sama. Ketika membuat coret-coretan, manakah tabel yang kamu gunakan? Apakah tabel yang pertama atau tabel yang kedua? Kedua-duanya sesungguhnya benar. Hanya saja berbeda dalam soal tampilan. Di tabel yang pertama, di sini dituliskan keterangan model baju. Sedangkan di tabel yang kedua, model baju justru ada di bawah. Sebaliknya, keterangan bahan kain pembuat baju ditaruh di bawah. Sedangkan di sini, keterangan kain pembuat baju diletakkan di atas. Jadi hanya bertukar posisi ya. Kemudian sama bahan yang tersedia di sini, sekarang diletakkan di bagian sini. Jadi hanya bertukar posisi. Yang tidak boleh bertukar adalah angka-angkanya berdasarkan keterangan soal. Bahwa untuk membuat model A diperlukan 1,25 bahan polos dan 0,75 bahan bercorak. Maka di sini juga sama, model A butuh 1,25 bahan polos dan 0,75 bahan bercorak. Kemudian model B 1,5 bahan polos dan 0,5 bahan bercorak. Sama dengan tabel yang di bawah. Untuk membuat model B diperlukan 1,5 bahan polos dan 0,5 bahan bercorak. Bahan yang tersedia untuk bahan polos 27 ya. Sedangkan bahan yang tersedia untuk kain bercorak adalah 13. Di sini juga 13. Maka tabel manapun yang kamu gunakan, kedua-duanya benar. Pilihlah mana yang kamu anggap paling nyaman untukmu. Sudah membuat pemodelan matematika, sekarang kita menuju ke tahapan yang ketiga, yaitu merumuskan fungsi kendala dan fungsi objektif. Nah, dengan demikian, karena kita memisalkan model A dengan X, maka ini menjadi X, dan ini menjadi Y. Sama, karena model A dimisalkan dengan X, maka ini menjadi X, ini menjadi X. Dan model B menjadi Y. Maka fungsi kendala pertama yang terbentuk adalah 1,25X tambah 1,5Y sama dengan kurang dari 27. Atau kalau di tabel yang kedua, dia menurun. 1,25X tambah 1,5Y kurang dari 27. Menggunakan tanda kurang dari sama dengan karena bahan yang tersedia tidak mungkin lebih dari 27, tetapi bisa kurang. Maka pakai tanda kurang dari sama dengan. Dan fungsi kendala yang kedua adalah 0,75X tambah 0,5Y kurang dari sama dengan 13. Atau kalau di tabel yang ke bawah, 0,75X tambah 0,5Y kurang dari sama dengan 13. Sama ya, mau tabel yang pertama maupun tabel yang kedua. Nah, fungsi kendala yang ketiga, jangan lupa bahwa berbicara tentang baju yang dihasilkan, tidak mungkin menghasilkan baju dalam jumlah minus ya. Maka syarat yang ketiga adalah model A atau X harus lebih besar dari 0 dan model pakaian B atau dimisalkan Y harus lebih besar dari 0. Maka ini adalah fungsi kendala. Dengan demikian, manakah jawaban yang benar? Ya, kamu sudah tahu jawabannya ya. Nah, sekarang untuk menguji kembali apakah kamu sudah mulai lebih paham atau semakin paham, silakan melakukan latihan mandiri dengan mengisi soal
pada link Google Form di bawah ini. Ibu akan mengambil sebagai nilai formatif yang pertama. Selamat mengerjakan! Jika kamu membutuhkan latihan tambahan secara mandiri, kamu bisa menggunakan buku matematika penerbit Erlangga dan mengerjakan latihan 2 halaman 47 nomor 1-5. Ibu tidak akan mengumpulkan, ini sebatas latihan tambahan, hanya jika kamu merasa membutuhkan banyak latihan.